objek yang dibahas dan contoh tempat peristiwa. Dan yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini nasta'in ala umri wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala pengasuh pondok pesantren yang sangat mengerti juga dengan guru yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Azmi, khususnya dari kelas 11 Al-Quran Harapan kita. Di sini saya ingin mempresentasikan imajinasi saya tentang pelajaran bahasa Indonesia yang diambil oleh Miss Ragil. Oke, di sini pelajaran bahasa Indonesia menjelaskan tentang struktur kebahasaan. Jadi struktur kebahasaan itu yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penugasan ulang atau penutup. Kalau tujuan itu adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur, terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Kalau material itu pada bagian ini bisa menuliskan alat dan bahan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Terus selanjutnya ada juga langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu kalau langkah-langkah itu yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Terus yang terakhir penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang atau penutup itu dapat berisikan simpulan atau manfaat. Dan cara yang kedua itu menjelaskan tentang ancaman yang kedua. Oke, selanjutnya itu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat yang diperintahkan, kalimat yang mengandung perintah. Jadi kalimat imperatif itu kalimat yang mengandung perintah, permintaan atau larangan. Dan juga contohnya itu contohnya hati-hati saat menggoreng risol. Oke, selanjutnya ada kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu kalimat yang berisi pernyataan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Contohnya itu risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan. Oke, dan selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat yang mengandung pertanyaan. Contohnya itu bagaimana cara memasak, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat. Selanjutnya juga ada konjungsi. Konjungsi itu ada konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan. Jadi konjungsi persyaratan itu kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya itu jika, andai, apabila, kalau, asalkan, seandainya. Yang kedua ada konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Contohnya itu lalu, kemudian, setelah itu, dan juga selanjutnya. Terus numeralia atau kata bilangan. Numeralia itu urutan, ada numeralia urutan, numeralia kuantitas, dan juga numeralia urutan adalah kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Dan juga numeralia kuantitas adalah kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya itu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, yang terakhir itu ada pronomina dan verba. Pronomina itu pronomina persona itu mengandung kata anda, saya. Contohnya itu aku, adonan tersebut hingga mentah. Terus pronomina penunjuk itu mengandung kata ini, itu. Ada kata ganti orang anda. Contohnya itu tambahkan saus sambal sesuai dengan selera anda. Kalau verba itu kata kerja. Ada verba material dan verba tingkah laku. Verba material itu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya itu mengoreng, mengatur, terus verba tingkah laku itu adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan.
contohnya itu memahami dan berpikir. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila kurang lebihnya, dan kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.